ketika mati hisi ini, mungkin ada sebahagian orang, Pak Bu, sebahagian orang diberikan alamat, tanda, sehingga dia mengetahui kapan dia kembali, kapan dia pulang, kapan dia meninggal dunia. Tetapi ini tidak wajib. Tanda ini tidak wajib. Kalau penggena menghadangi tanda pinakadada pas tokajut, jangan. Ini tanda ini tidak wajib. Tapi ada sebahagian yang beri tanda. Seperti apa, Pak? Ini tanda. Biasanya tanda ini kebanyakan 40 hari ke depan sebelum habis umur, sebelum mati hisi 40 hari. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tidak mustahil, cuman yang kebanyakan 40 hari. Yang 40 hari begini. Apabila Pak Bu, sulbi ini terasa sakit. Sulbi, tahu sulbi? Namanya sulbi? Selain sulbi sebutannya Pak? Selain sulbi, tulang ekor itu terasa sakit seperti ditusuk dengan jarum. Dan ini tidak selamanya seperti ditusuk dengan jarum. Ini tanda. Nah, supaya jangan sampai kita merasakan sakitnya seperti, jangankan ditusuk lawan jarum, pian tahantuk dindingnya kayak Pak, kusur-kusur kayak rahatan berdiri beliau tahantuk ulun suap. Rahatan berdiri jendela di belakang, kusur-kusur, coba ya Pak, apalagi ditusuk lawan jarum. Nah, supaya kita jangan sakit, jangan merasa terlalu sakit, atau bahkan tidak merasa kerasnya ditusuk dengan jarum di sulbi, duduk sembahyangnya harus bujur. Lihatin, pikir memandahkan, ndak takuni dulu. Nah, harap pikir nih. Rukun sembahyang nang dipadahkan duduk tasawuf akhir itu di mana? Bijak dulu. Nang bunyi harap-harap bikin. Ya masih. Duduk tasawuf akhir itu rukun kan? Duduk tasawuf awal sunat. Duduk tasawuf akhir rukun. Makanya kalau ada orang kada ingat tahiyat awal, tidak membatalkan sholatnya, tapi dalam sunnah karena ketinggalan tahiyat awal atau tasyahud awal, itu sunat sujud sahwi. Tahiyat awalnya sunat, sujud sahwinya juga sunat. Kada sujud sahwi juga sah, cuman tidak sempurna. Kenapa tahiyat awal bila ketinggalan sengaja apa tidak harus sujud sahwi? Karena tahiyat awal atau tasyahud awal itu sunat abad. Sunat di dalam sholat tuh ada 2. Ikan pada tuntung aja bikin sambil lalu juga bikinnya. Ada sunat hayat. Nah ini bila tertinggal sengaja apa kada sengaja, tidak sunat sujud sahwi. Ada sunat abad. Bila ketinggalan sengaja apa tidak sunat sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi saja, karena hukumnya sunat. Nyaman kalau mentah hukum. Kunut termasuk abad. Ketinggalan kunut sengaja apa kada sengaja sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi tetap sah. Jangan tadi ribut ya. Amat dia aja. Aduh usah. Bisa dia orang ada ingat. Dosa kok amat dia kan. Kenapa? Dosa. Seorang gitu rahat kada konon. Ini ada sembahyang subuh. Cocok aja kada konon. Ada sembahyang subuh konon. Wah, apa jawabannya ini? Nah, pertanyaan ulun kembali lagi. Itu perkara duduk tahiyat akhir itu nang rukun nang mana? Duduknya
posisinya. Mun kada jelas kena pian ini salah terus sembahyang. Tahiyat akhir itu rukun tuh duduknya saja, bukan posisinya. Posisinya seperti duduk iftirash. Duduk iftirash tuh nang kayak tahiyat awal boleh. Yang wajib tuh duduk, bukan posisinya. Batal lempong itu namanya tawarruk. Boleh. Biar rasa sasak kurang atau sabati sakit, iftirash saja. Boleh. Nyaman, batal lempong. Nah, ini namanya tawarruk, bagus, sunat juga. Posisinya nih sunat, paham kah? Karena ada tahu sembahyang. Nah, harap di muka. Mbak imam batal, bingung. Imam batal, ganti akan imam. Ya, pedih ganti imam. Nggih, kada pernah tahu cara mengganti imam. Nggih, pernah bang pada dengar kada boleh lebih dari 3 gerak. Iya beluncat sih. Mbak daripada batal ya lah. Mbak imam jauh bener pak. Mbak jarak imam tuh lawan sidin yang ini jauh. Mbak daripada gerak banyak meluncat sidin. Ada juga salah. Ini sarah aja sudah. Nah, jadi posisi duduknya tuh sunat. Ngertilah apakah iftirash seperti duduk tahiyat awal. Jelas lah apakah tawarruk. Nah, sekarang supaya jangan sampai ditusuk nih sakit duduknya tuh di mapa nih maaf lah ini minta reda lah tumit nang kiri nih ujung tumit nang kiri menutup lubang burit. Nah lihat deh, amun penambahan sakit buntung. Nah lihat, nah dikira-kira, nah tutup. Nah jadi berarti surat tapi kelihatan ini jauh bener nah nenek lepas. Nah makanya belajar nih, nah ujung tumit nang kiri menutup lubang burit ini kira-kira aja. Nah ada kelihatan beda, ada seorang melincau awas sih kan. Sudah. Nah makanya belajar. Sudah. Nah nang di muka aja nang tahu. Tiwas orang sebelum guru datang tuh masukkan. Ini di luar. Ini caranya bagi duit ini langsung masukkan. Kalau saya duit kan roti jigin. Saudara, jadi ingatakan karena sembahyang wajib ke sunat, usahakan tumit nang kiri menutup lubang dubur, dikira-kira aja penambahannya sakit, tapi mau sudah terbiasa apa lagi itu nang supaya menghindari di penghujung umur jangan sampai kena sakit nang kayak ditusuk seperti jarum. Tuh caranya ndak belajar untungnya kan nambah hafal pak. Untuk ika mau belajar nih, aku bahari sebelum guruku tuh meninggal. Sebelum guruku meninggal aku kan pernah melajari hakikat ini. Tahu ya kok nang ku ajarkan pikir sifat 20 hadis tafsir tuh ya. Dia mau pak begitu guru hendak guling sadang nangan jasin kasihan orang kena sasak nyaru mau padahal tahu kok dan jasin jangan ada guruku tuh izinan aku udah mau. Sidin rupanya sudah mulai jasidin sudah namanya kasihan orang punya sasak bujurkan aja. Aku mau melajari berapa tahun dah melajari yang ini, mulai bujang, mulai umur sebelum kepala 2. Ini kepala sebutingannya pak. Kepala ikan berapa? Menurut
sebugi banyak. Aku 3, kepala sauting, nah kepala lintut, lawan di bawah lintut, di atas lintut ya. Nah, hanya pelajari. Murid ulun nampak nambayan pian tau lah, umur 80. Murid ulun nampak nambayan 80, pokoknya dari 60 sampai 80. Tuh murid-murid ulun. Ulun waktu itu melajari umur di bawah 20. Alhamdulillah, itu generasi pertama nang belajar lawan ulun, buliknya bagus. Untung sih insya 60, 70, 80. Tuh murid pertama, generasi pertama sudah diwisuda. Ya. Nah, kita kembali. Jadi duduknya kayak itulah. Nah, jadi bila ada tanda-tanda itu, tanda yang lain apa? Telinga kita ini Pak Ibu mendengar seperti bunyi meriam atau letupan yang amat sangat memekikkan telinga. Ujar kita sunging benar. Ini kita nak merasa ada. Nah, tanda ini Pak Ibu isyarat malaikat Jibril. Nah, ini yang dipadahkan Jibril memberikan isyarat. Bila ada tanda itu, maka ucapkan apa ucapannya? Yahu, 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 Yahu. Dan tanda ini tidak sering. Kalau pun semingguan tidur kada. Itu menandakan 40 hari lagi kita bakal bulik. Itu tandanya. Tapi tanda ini jangan tapi pian cari-cari. Mau banget. Ada komandan-komandan juga. Ada tahu di rumah bala tupan sih nyari. Malah tupan nang pakai karbit gitu. Bahari kan karbit gelap. Malah tupan nang paring pun. Gitu lagi. Nah, 40 hari. Bila ada tanda itu ucapannya apa? Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian apa lagi? Keluar di orang-orang mata. Di mata kita nih keluar orang yang sangat bagus wajahnya, pakaiannya hijau. Pakaiannya hijau. Nah, ini isyarat Israel. Makanya kenapa bendera kematian itu isyarat Israel. Nina di orang-orang mata nina keluar satu cahaya yang keluar tadi berupa orang yang sangat bagus, bahkan pakaiannya berwarna hijau. Ini isyarat Israel. Kalau kita sudah menemukan dan mengetahui itu, maka katakan al-haqul haq. Al-haqul haq. Berarti tinggal 7 hari lagi. Seminggu jadi. Ada usah tanda tak? Guru ini nak tani tak ada. Ndak ada nak tani, ndak kita tani. Nah, 7 hari lagi. Nah, berkaitan dengan takutan. Sponsor dulu. Ibnu Sina katakan. Ibnu Sina ini ahli filsafat, ulama besar di zamannya. Namanya Ibnu Sina. Ada wali kota itu itulah. Jauh zamannya lain. Namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini selain